Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 781 menggila, 1. Saat sosok ini terbang, kerumunan yang bergejolak di Gunung Kuil tiba-tiba berhenti. Semua orang melihat sosok yang terbang terbalik di udara. Mendengar ledakan, pria itu jatuh ke tanah dengan ganas, dan semua orang melihat dengan jelas bahwa dia ternyata adalah Argus Feng. Argus Feng dirobohkan oleh Dimas Wu. Hasil ini menyebabkan penonton kehilangan jiwa dalam sekejap. Hati semua orang dipenuhi gelombang besar, dan suasana hati yang bergejolak menyapu semua orang. Dalam benak semua orang, Argus Feng adalah raja tertinggi, ketua sekte Tianqi, dan penguasa Changlingzhu. Tidak ada yang bisa menandinginya. Dia adalah yang nomor satu di dunia, tapi sekarang, Dimas Wu mengalahkan Argus Feng. Sungguh fakta yang konyol. Untuk sementara, semua orang tidak bisa rileks, tidak bisa mencerna kejutan yang ekstrim ini. Seluruh penonton membeku. Akibat dari ruang besar juga menghilang, dan seluruh kuil dipulihkan menjadi tenang. Dimas Wu dengan postur yang tenang dan keagungan yang luar biasa. Argus Feng jatuh ke tanah, kaku dan malu, wajah tampannya sudah berubah bentuk dan matanya merah dan marah. Kali ini LK fisik tidak ada artinya baginya, tapi rasa malu yang paling tidak bisa dia tanggung. Dia dengan cepat pulih dari lukanya di tanah, dan kemudian dia berdiri dengan tiba-tiba. Bersama-sama, pandangan Argus Feng melesat ke arah Dimas Wu. Dia menatap tajam dan mengamati Dimas Wu dari atas ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa Dimas Wu tidak ada jejak luka. Ketidakberdayaan yang dimilikinya tidak hanya tidak mengalahkan Dimas Wu, hal itu bahkan tidak berpengaruh pada Dimas Wu. Fakta mengerikan ini membuat Argus Feng semakin marah. Dia menatap Dimas Wu dengan garang, dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang kamu alami di lubang hitam? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat?" Argus Feng juga sama sekali tidak familiar dengan Void Black Hole. Meski memiliki kekuatan untuk mencapai langit, ia tidak berani mencoba memasuki Void Black Hole, sehingga ia tidak tahu mengapa Dimas Wu bisa terlahir kembali di lubang hitam dan mengalami perubahan yang begitu menakjubkan. Dimas Wu memandang Argus Feng dan bertanya dengan nada mengejek, "Mau tahu? Kenapa tidak masuk dan lihat saja?" Ketika Argus Feng mendengar ini, amarahnya mencapai batasnya. Dia tidak tahan lagi. Seluruh tubuh pecah menjadi gempa dan berteriak dengan tegas, "Aku tidak percaya, kamu benar-benar dapat mencapai tingkat setinggi ini dalam sekejap." Setelah itu, Argus Feng mengepalkan tombak emasnya dan bergegas menuju Dimas Wu dengan marah. Saat berlari, Argus Feng penuh dengan darah dan energi, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah, dengan roh jahat yang membara, terbungkus dengan niat membunuh. Begitu mendekat, Argus Feng mengangkat tombak emasnya dan menikam Dimas Wu dengan ganas. Tombaknya sangat panjang, ujungnya sangat tajam, dan tiba-tiba menembus, tetapi memiliki kekuatan untuk menembus gunung yang sangat besar. Ketika Dimas Wu melihat ini, matanya menyusut, dan tubuhnya tiba-tiba meledak dengan lingkaran cahaya perak yang bersinar di seluruh dunia. Lingkaran halo, melayang dengan cepat, berubah menjadi serangkaian cahaya pedang perak, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti Dimas Wu. Saat ini, Dimas Wu, seperti pedang tak tertandingi terhunus di langit, aura pedang membumbung tinggi di angkasa. Menantu bodoh yang hebat, bab 782 menggila, 2. Saat tombak emas Argus Feng tiba-tiba menusuk, Dimas Wu tiba-tiba berkata dengan dingin, "Serang." Tiba-tiba, cahaya pedang perak yang menyelimuti Dimas Wu tiba-tiba memadat dan bergabung menjadi satu, seketika mengembun menjadi aura pedang perak yang besar, dengan momentum menghancurkan langit, menghadap tombak emas Argus Feng. Segera setelah aura pedang cahaya perak keluar,
dunia berubah warna, dan seluruh kehampaan dipenuhi dengan cahaya perak. Cahaya perak itu tampaknya memiliki aura penghancur langit dan bumi. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu runtuh, semuanya hancur, dan kekuatannya tak terkalahkan. Argus Feng merasakan napas mengerikan dari aura pedang cahaya perak, ekspresinya tiba-tiba menegang, dan serangan di tangannya tiba-tiba meningkat. Ujung tombak emas bersinar dengan cahaya keemasan, menusuk cahaya perak yang masuk dengan momentum yang lebih ganas. Boom! Kedua serangan bertemu di kehampaan. Cahaya perak dan cahaya keemasan bertabrakan, dan cahaya keemasan langsung menghilang, tapi cahaya perak itu makmur. Aura pedang perak yang megah menyapu langit dengan momentum yang luar biasa. Serangan tombak emas Argus Feng langsung ditelan oleh energi pedang cahaya perak. Detik berikutnya, dengan hanya satu suara, tombak emas yang keras itu patah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Cahaya pedang perak terus menyapu ke arah Argus Feng dengan momentum yang tak terkalahkan. Puff! Argus Feng terserang dalam sekejap. Tiba-tiba dia membuka mulut dan memuntahkan darah. Tubuhnya terbang terbalik lagi, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Baang! Jika dikatakan pertama kali Argus Feng dijatuhkan, hanya Dimas Wu yang mengalahkan Argus Feng, maka kali ini Dimas Wu tidak perlu melakukan apapun untuk menghadapi Argus Feng, dan serangan Argus Feng pun langsung ditelan. Tombaknya patah, dan dia sendiri langsung roboh, bisa dikatakan dia dikalahkan dengan sangat telak. Selain bungkam, orang-orang yang hadir harus menerima kenyataan ini meski tidak mau mengakuinya. Para sesepuh dari Sekte Tianqi sangat terkejut di dalam hati mereka. Ketua mereka yang paling dihormati jatuh, ini sangat memalukan bagi Sekte Tianqi mereka. Hati Sylvia Bai tenang, dia memilih untuk mempercayai Dimas Wu, dan dia benar. Dimas Wu benar-benar memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya dari Sekte Kiamat. Dia sangat senang, tatapannya pada Dimas Wu telah berubah. Argus Feng tergeletak di tanah, sekarat dan lemah, tombak berlapis emasnya patah, dan tubuhnya terluka parah. Organ internalnya hampir hancur, dan kesadarannya sedikit kabur. Dimas Wu sama sekali tidak memberi kesempatan pada Argus Feng untuk bernapas, ia tiba-tiba melompat dan tiba di depan Argus Feng dalam sekejap mata. Dia menatap Argus Feng dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, "Kamu sudah kehabisan jurusmu. Sekarang, waktunya untuk membuat perhitungan denganmu." Usai berkata, Dimas Wu tak segan-segan, dengan telapak tangan, ia menebas Argus Feng dengan pisau tangan. Pisau di tangan jatuh, dan aura pedang cahaya perak melintasi kekosongan dan mengenai Argus Feng secara langsung. Kesadaran Argus Feng kembali, dan napas kematian sangat merangsangnya, menahan rasa sakit yang menusuk, dan melakukan yang terbaik untuk meledakkan semua energi sejati yang tersisa untuk menutupi tubuhnya. Sebuah perisai energi sejati yang kental terbentuk. Di saat yang sama, dia dengan cepat mengangkat lengannya secara horizontal untuk menahan pisau tangan Dimas Wu yang jatuh. Aura cahaya perak pisau tangan membelah udara, seketika membelah energi sejati perisai di sekitar Argus Feng, lalu langsung mengenai lengan yang ia gunakan untuk menahan. Ark! Mendengar jeritan bergema di langit, lengan Argus Feng tiba-tiba terpotong, darah berceceran dan mengalir ke tanah. Luka di lengan yang patah itu bercucuran darah, tulang dan dagingnya terbuka, sangat mengerikan dan mengejutkan. Mata Argus Feng membelalak, dan dia meraung marah, "Dimas Wu, aku akan membunuhmu." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.